Halo Sobat Foodies, ketemu lagi bareng saya Veritas Teja, edukator di Foodies Academy. Sis, kalau gue sih rasanya nggak ada nyali ya buat keluar dari kerjaan sekarang, kemudian memulai usaha kuliner kayak lo. Ngeri, oi, resikonya belum terprediksi. Sementara gue nanti nggak punya pegangan apa-apa. Selain itu, sekarang gue juga udah lebih dari cukup sih. Sedikit obrolan minggu lalu ya sama seorang teman yang mampir ke office. Takut nggak yakin terlalu beresiko atau apapun lah namanya ya ketika kita mau mulai usaha sesuatu yang menurut saya normal dan manusiawi sekali. Apalagi kalau saat ini kondisi kita udah nyaman dan mapan. Untuk apa juga kita ambil resiko ngorbanin semua yang udah kita punya. Apalagi kalau saat ini kita jadi tumpuannya keluarga. Kenapa sih sebenarnya kita takut jadi pengusaha? Yang pertama itu nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmu ya, sehingga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mulai dari mana dan harus gimana. Solusinya apa? Solusinya adalah belajar. Jangan malas habisin waktu untuk bisa produktif belajar sehingga akhirnya keberanian kita muncul karena ilmu yang kita punya. Yang kedua adalah tidak ada mentor. Nggak ada orang yang ngebimbing juga merupakan salah satu sebab kita sering banget nggak punya nyali atau keberanian untuk mulai bisnis. Solusinya apa? Ya carilah mentornya, cari pengusaha yang mau ngebimbing kita. Kalau perlu kita kerja bareng dan magang dulu sama dia ya. Dari sini nanti kita bertahap bisa minta untuk dibimbing untuk punya bisnis sendiri. Yang ketiga adalah nggak punya pengalaman. Belum punya pengalaman dan menjalankan bisnis itu salah satu yang sering banget buat kita takut karena nggak kebayang apa yang kita akan hadapi ke depannya. Solusinya adalah coba perbanyak nonton, baca, ikut diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang udah jalan bisnisnya. Dengerin pengalaman-pengalaman mereka tentang gimana mereka mulai bisnis, gimana sulitnya menjalankan bisnis, dan gimana mereka menghadapi semua tantangan yang ada. Sehingga dari sinilah kita bisa belajar tentang pengalaman yang setidaknya bisa jadi bekal kita untuk memulai bisnis. Yang keempat, takut gagal dan resikonya. Takut gagal ini merupakan alasan yang paling klasik ya, yang buat orang seringkali takut untuk jadi pengusaha. Padahal kalau dipikir-pikir ya, nggak usah jadi pengusaha, jadi karyawan juga bukan nggak ada kemungkinan gagal loh. Atau bisa jadi juga jalan di tempat. Jadi ini sebetulnya soal mindset yang harus diperbaiki dan dibentuk. Sehingga pada akhirnya kita paham dan kita yakin nih soal gagal atau berhasil itu adalah sebuah proses yang memang akan kita alami apapun jalan hidup yang kita pilih. Yang kelima, taruhannya besar. Ada pertaruhan besar yang berat banget untuk dihadapi. Misalnya ya, kitanya udah jadi tumpuan hidup keluarga nih. Ini juga hal yang paling sering saya temuin ya, kenapa orang takut untuk mulai jadi pengusaha. Dan ini wajar banget ya, nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Kalau ada di posisi yang mungkin berpikir sama seperti itu. Cuma dulu kalau misalnya udah selanjur ya, dari kuliah udah nekat ya jadi pengusaha, ya udah jadi pengusaha aja. Gimana ya solusinya ya? Pertama harus diomongin sama keluarga, cari ridho keluarga dulu ya. Kedua, mulailah mempersiapkan bekal. Tabungan nih misalnya untuk 2-3 tahun ke depan. Ketiga itu hustle, terjun penuh ya dengan semua daya upaya, kerja keras, dan jangan ada lagi keraguan kalau kamu bisa sukses di dunia usaha. Yang keenam adalah tidak punya modal. Nggak punya dana ini lebih tentu membuat kita takut untuk membuat bisnis, apalagi kalau kita yang menjadi tumpuan keluarga atau orang tua. Solusinya apa? Jangan nekat kalau yang ini ya, pastiin dulu nih keluarga kita aman untuk waktu yang cukup lama, misalnya 2-3 tahun, dengan tabungan atau aset yang kita punya. Baru kemudian kita terjun ke dunia bisnis. Cuma kalau kamu masih mahasiswa ya, atau baru lulus nih, atau nggak punya tanggungan, atau memang nggak ada kerjaan ya saat ini. Lah, apa yang ditunggu ya? Emang punya banyak pilihan ya? Mulailah dari sekarang. Yang ketujuh, sendirian dan nggak punya kongsi. Berjalan sendiri juga sering membuat kita takut untuk memulai menjadi pengusaha karena kita merasa kurang kompetensi. Ada kekurangan yang punya potensi membuat bisnis kita gagal. Solusinya apa? Cari partner atau teman yang bisa diajak kongsi atau usaha bareng. Hal ini selain memperkuat keyakinan, juga memperkuat kompetensi dalam menjalankan usaha yang kita bentuk. Selain tentunya bisnis juga bisa berkembang lebih cepat. Yang kedelapan, tidak didukung keluarga. Gak ada dukungan keluarga, sering banget juga kejadian ya. Apalagi kita memang menjadi andalan dan tumpuan keluarga, atau misalnya memang keluarga kita saat ini punya background pekerjaan tertentu, serta punya pemikiran kalau pengusaha itu nggak jelas. Solusinya apa? Tergantung banget ya. Kalau dari keluarga berada sih, ya nekat aja minta restu dan kekuatan keyakinan. Paling orang tuanya sedikit-sedikit nggak rela, tapi ya pada akhirnya lihat aja ntar lah. Tapi kalau kita jadi tumpuan keluarga, tunggu dulu.
Udah saya jelasin tadi beberapa hal tadi di awal ya. Siapin dulu bekalnya yang cukup untuk keluarga. Hitung faktor resikonya akan muncul. Kalau udah yakin baru ya kita minta ridho untuk action. Yang 9, nggak bisa ngitung. Nggak ada bayangan hasilnya akan berapa karena nggak bisa ngitung. Ini salah satu sebab orang takut untuk mulai usaha. Kalau aja kita ngerti gimana menggunakan Excel dan mau belajar dan coba untuk bikin prediksi bisnis dalam angka-angka ya, saya yakin banyak dari kita akan segera mulai usaha, apalagi kalau faktor-faktor penghambat lainnya nggak signifikan, misalnya keluarga, modal, dan lain sebagainya. Jadi coba dijadiin angka ya, agar nyali kita untuk memulai muncul. Yang 10, terpengaruh cerita dari orang yang gagal. Cerita orang lain yang gagal juga sering banget nih jadi pengaruh buruk untuk membuat kita takut untuk mulai usaha. Tuh, lihat tuh, si itu tuh habis duitnya banyak, hasilnya nggak ada. Cuma buat outlet kecil-kecilan aja. Terdengar familiar nggak sih kalimat-kalimat kayak tadi? Solusinya adalah cari lingkungan kita yang tepat, cari teman yang tepat, ekosistem yang tepat, sehingga mindset positif kita yang muncul, serta semangat untuk menjadi wirausaha yang semakin besar. Tinggalin aja lingkungan itu sekarang kalau kamu pengen ngubah hidupmu dan punya nyali untuk mulai usaha. Yang 11, nyaman dalam ketidaknyamanan. Ayo, siapa yang mau jadi pengusaha bubur ayam? Celoteh yang pernah saya lontarkan ke banyak karyawan yang mengejutkan, nggak ada satupun yang angkat tangan saya gitu ya. Kenapa? Ilmu bisa diajarkan, mentor bisa dicari di Foodies, modal bisa dicari juga. Lantas apa? Takut ninggalin kenyamanan kita yang ada saat ini. Yang sebetulnya kalau digali lebih dalam lagi, nggak juga bisa dibilang nyaman. Orang gajinya juga pas-pasan ya. Solusinya adalah nekat ingin mengubah hidup. Jangan lewatin kesempatan yang ada. Ke-12, nggak punya niat yang kuat. Belum kuat niatnya, nggak yakin sama Allah. Ya mau dibilang apa lagi kalau yakin sama Allah, pemilik kekayaan di alam semesta ini, yang hanya butuhnya adalah kun fayakun untuk hidup akan berubah. Rasanya tidak ada alasan apapun yang membuat kita harus takut. Ya nggak sih? Rezeki sudah ditetapkan bahkan sebelum kita lahir. Dan akan dicukupkan sebelumnya kita menghadap yang di atas. Nah sahabat-sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru kita. Silakan di-subscribe YouTube Foodies channelnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang bisa dapetin manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.